Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Junianto, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Bogating, Kecamatan Gubong, Kabupaten Pati. Untuk hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang akan saya lakukan bersama dengan Bu Wiwi Dwi Lestari SPD SD, guru kelas 6 SD Negeri Bogating, Kecamatan Gubong, Kabupaten Pati. Berikut ini adalah percakapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik Pak. Baik Bu. Jadi gini Bu ya, untuk hari ini nanti kita akan melakukan percakapan observasi. Jadi nanti saya itu akan mengamati pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti besok di dalam kelas. Jadi kira-kira nanti tujuan dari pelaksanaan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi dari jalannya pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa hari ini kita harus melakukan percakapan pra-observasi? Nah, ini dilakukan sebagai bentuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, dan nantinya pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan dari Ibu. Jadi nanti saya akan melaksanakan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu, nanti Ibu dapat menjawabnya ya. Untuk yang pertama Bu ya, yang pertama nanti kira-kira Ibu mau melaksanakan pembelajaran apa? Saya akan melaksanakan pembelajaran IPA pada materi cara membuat magnet. Jadi nanti materinya adalah cara pembuatan magnet ya. Ya. Kira-kira kalau misalkan saya boleh tahu kira-kira tujuan dari pembelajaran apa saja Bu? Tujuannya yang pertama, murid mampu mengidentifikasi tentang cara pembuatan magnet. Yang kedua, melalui diskusi dengan kelompok, berdasarkan minat belajarnya, murid mampu mengilustrasikan dan menjelaskan cara pembuatan magnet. Dan yang ketiga, menunjukkan kesadaran diri dan kerjasama dalam diskusi kelompok dengan baik. Jadi nanti metode yang Ibu lakukan ya tujuannya nanti kira-kira adalah agar anak itu selain memiliki kemampuan dalam mencapai pemahaman mengenai magnet, ini Ibu berarti melakukan penilaian keterampilan juga ya, kalau nggak salah ya berarti ya. Ya. Tadi dari tujuannya tadi kan nampak kalau itu tadi pembelajaran nanti itu tidak hanya berpaku pada pemahaman, namun juga itu nanti akan memperhatikan kerjasama antar siswa dan juga antar guru. Baik, berikutnya kira-kira dari tujuan itu tadi, kira-kira ukuran keberhasilan yang bagaimana yang akan Ibu capai kira-kira? Harapan Ibu kira-kira bagaimana mengenai tujuan keberhasilan dari pembelajaran ini? Apakah itu? Saya berharap anak-anak setelah mengikuti pembelajaran dapat mencapai KKM minimal yang mendapatkan atau mencapai KKM itu 80% dari jumlah murid saya. Kalau boleh tahu kira-kira dari 80% itu tadi kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Nah, kesempatan yang saya maksud ini tadi adalah kira-kira persiapan apa saja yang mungkin sudah Ibu lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan yaitu saya telah membuat RPP yang sudah saya integrasikan terhadap pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat belajar dan juga terintegrasi terhadap pembelajaran sosial dan emosional anak. Yang kedua, saya telah menyiapkan berbagai media pembelajaran yang telah saya sesuaikan dengan minat belajar murid, yaitu video pembelajaran untuk siswa, lagu beserta lirik tentang cara membuat magnet bagi kelompok audio, dan media kontekstual
berupa alat-alat untuk membuat magnet sederhana bagi kelompok kinestetik. Baik, jadi tadi Ibu sudah mengatakan bahwa itu sudah melakukan persiapan semuanya ya. Jadi mulai dari RPP ataupun juga media pembelajaran tadi sudah Ibu sampaikan sudah sangat lengkap sekali dan sudah memfasilitasi dari beberapa minat murid itu ya. Jadi kira-kira gitu ya, dari skala 1 sampai 10 kira-kira ini posisi awal anak-anak ini tadi sebelum mempelajari materi ini bersama Ibu tadi kira-kira masih di posisi berapa ya untuk angka 1 sampai 10 dan kira-kira nanti capaiannya itu apakah bisa mencapai posisi ideal 10? Kalau menurut saya ya Pak, itu masih di posisi 4 atau 5 dan harapan saya ya nanti bisa di posisi 8 atau bahkan sempurna ke 10. Baik sekali ya Bu. Kira-kira juga apakah Ibu memiliki peluang mungkin yang bisa Ibu ambil dalam keberhasilan pembelajaran ini nanti? Pada saat ini anak-anak kan sudah berada di usia yang dapat berpikir kreatif. Jadi saya tinggal memberikan mungkin stimulus pada mereka agar bisa membuat mereka berpikir lebih kreatif lagi. Ya karena mungkin karena murid Ibu sudah kelas 6 ya Bu ya, jadi Ibu memang sudah memperkirakan kalau anak ini nanti pola pikirnya sudah lebih kreatif daripada ketika mereka masih berada di kelas kecil itu ya. Nah, baik. Nah selain peluang yang sudah Ibu sampaikan tadi, itu nanti kira-kira dalam pembelajaran ini nanti kan ada yang namanya hambatan ataupun gangguan. Kira-kira meskipun belum Ibu lakukan, apakah Ibu dapat mengira-ngira kira-kira hambatan nanti yang mungkin terjadi di pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, karena yang namanya siswa dalam satu kelas itu kan pasti ada yang cara berpikirnya atau cara menangkap pembelajaran itu mudah, tapi ada juga yang sulit untuk memahami apa yang kita jelaskan atau apa yang sedang berlangsung di pembelajaran. Berarti intinya tingkat pemahaman siswa itu nanti ada yang cepat, ada yang lambat gitu ya? Iya, kan ada anak yang konsentrasinya tinggi, ada yang konsentrasinya itu mudah buyar gitu ya. Nah, kira-kira apa solusi yang sudah Ibu siapkan untuk hambatan tersebut? Mungkin saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi nanti harapannya nanti dengan pembelajaran berdiferensiasi anak-anak itu dapat berkonsentrasi penuh pada pembelajaran karena memang sesuai dengan minat mereka gitu ya maksudnya ya. Baik. Nah berikutnya adalah kira-kira rencana yang sudah ada ini nanti. Ini nanti kan besok kita kan melaksanakan apa itu namanya pembelajaran dengan saya sebagai supervisornya, itu nanti sebagai apa itu namanya orang yang diobservasi, observasi. Nah itu nanti kira-kira setelah pembelajaran itu nanti kira-kira apa saja rencana yang akan Ibu lakukan agar program yang sudah ada ini nanti itu dapat keberlanjutannya itu bisa berkelanjutan. Saya akan lebih menyempurnakan pembelajaran implementasi. Saya akan lebih menyempurnakan implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada semua mapel yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu terbiasa. Jadi nanti setelah pembelajaran ini itu rencananya mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada semua mapel ya. Yeah. Saya sudah mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan karena memang untuk saat ini ya pembelajaran berdiferensiasi itu sangat kita perlukan karena memang dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menuju ke kurikulum Merdeka yang dimaksud ini adalah memang kita harus pandai-pandai menyesuaikan pembelajaran dengan minat anak ya, sehingga nanti pembelajaran itu bisa berpihak pada anak
dan bisa berpusat pada. Jadi tadi Ibu sudah menyampaikan rencana untuk mencapai tujuan ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan adalah strategi apa saja yang dapat Ibu terapkan dalam pembelajaran yang ini nanti ya, yang besok akan Ibu laksanakan. Di antaranya nanti mungkin bisa sampaikan model pembelajaran apa, metodenya metode apa, dan mungkin apa itu namanya medianya. Nah, kalau model pembelajaran yang saya gunakan Pak untuk strategi pembelajaran saya adalah problem based learning. Oke, problem based PBL ya. Ya, dengan metode diskusi, demonstrasi, dan tanya jawab. Penugasan juga mungkin juga. Penugasan ya. Sedangkan untuk medianya ya seperti yang tadi saya sampaikan, itu video pembelajaran, lagu, dan magnet. Memang ada benar-benar ada magnetnya ya, biar anak-anak itu tidak hanya membayangkan, tetapi memang benar-benar bisa menggunakan magnet itu seperti ini. Jadi nanti Ibu akan kelompok kinestetik itu berarti ya. Kelompok kinestetik nanti akan praktik menggunakan media pembelajaran nyata yang berupa magnet dan juga alat-alat yang lain gitu ya. Iya. Baik, ini beberapa pertanyaan terakhir ya. Nah, kira-kira setelah nanti Ibu melakukan pembelajaran itu nanti, kira-kira apa komitmen Ibu terkait dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan setelah supervisi ini nanti? Apakah nanti kira-kira setelah ini nanti kan muncul kira-kira Ibu nanti setelah pembelajaran kan pastinya kita nanti akan mengulas balik kurangnya di sebelah mana, kemudian kelebihannya di sebelah mana. Nah, ini komitmen itu nanti kira-kira apa? Saya mungkin akan mengidentifikasi kekurangan saya dalam pembelajaran yang sudah terlampaui, dan saya akan memperbaiki kekurangan tersebut agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Iya, betul, memang seperti itu. Jadi nanti kira-kira setelah pembelajaran ini nanti, itu kan kita kan nanti saling diskusi ya, kira-kira tadi tingkat keberhasilannya itu apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu, atau mungkin jalannya nanti lancar atau tidaknya nanti akan kita observasi, akan bersama Ibu ya tentunya. Nanti Ibu kan bisa mencatat kira-kira dari pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan, kira-kira apa saja yang nantinya dapat menjadi daya dukung ke depan akan terus dilanjutkan, dan kira-kira misalkan kekurangannya itu menjadi apa untuk kita perbaiki bersama-sama. Ya. Kira-kira siapa nanti yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat. Jadi nanti Ibu nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat, entah itu guru kelas dari manapun, sehingga nanti setelah nanti ini kan nanti akan diambil rekaman juga Bu ya. Jadi nanti Ibu juga akan melihat sendiri, menyaksikan sendiri kira-kira kurangnya dari pembelajaran yang telah Ibu lakukan nanti seperti apa ya. Yeah. Nanti itu sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dengan teman sejawat, kira-kira seperti itu ya. Iya. Itu saja Bu ya, nanti mudah-mudahan nanti pembelajaran pada esok hari nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa menuaikan hasil yang benar-benar sesuai dengan harapan Ibu, dan nantinya kita nanti akan bertemu kembali seperti ini dalam sebuah forum ini nanti pasca dilakukan observasi. Jadi menurut saya nanti saya di sini itu bukan sebagai orang yang lebih ahli di sana. Saya nanti hanya bertugas sebagai observer ya. Jadi jangan sampai nanti ada muncul pikiran ini saya itu sedang dinilai, karena nanti kita kan sama-sama belajar juga. Jadi nanti kalau misalkan Ibu nanti melakukan pembelajaran, saya akan melakukan observasi, sehingga nanti akan memunculkan gagasan-gagasan ataupun juga ide, ya, akan ide-ide baru terkait dengan
kelebihan ataupun kekurangan pembelajaran nanti yang sudah dilakukan untuk dilakukan perbaikan dan juga keberlanjutannya nanti seperti itu ya. Baik, itu saja mungkin untuk percakapan praobservasi pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan untuk proses ini. Mudah-mudahan nanti Ibu dapat berhasil dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Terima kasih, itu saja Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, maka Mas Pandu, ayo teman-temannya berpimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Mulai. Nah, anak-anak, hari ini pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang cara membuat magnet. Tetapi sebelum kita mempelajari bagaimana cara membuat magnet, coba kita mengulas kembali atau mengulang pelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Kemarin sifat magnet itu apa saja yang kalian pelajari? Sifatnya apa? Menempel. Bisa menarik benda, apa lagi? Kutub yang berlawanan apabila didekatkan akan kutub yang berlawanan apabila didekatkan akan saling tarik menarik. Apabila kutub yang senama didekatkan maka akan tolak menolak. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang cara membuat magnet. Cara membuat magnet ada 3. Ada cara yang pertama, yaitu digosok. Cara membuat magnet dengan cara digosok adalah menggosok magnet permanen berulang-ulang dan satu arah. Jadi untuk magnet yang dihasilkan pada ujung terakhir gosokan itu selalu berlawanan dengan magnet penggosok. Nah, kita mempelajari yang kedua, yaitu dengan cara induksi. Induksi adalah kutub magnet yang dihasilkan selalu berlawanan dengan magnet penginduksi. Yang ketiga, yaitu dialiri arus listrik atau elektro
guru mempunyai tugas untuk kelompok audio. Kalian membuat lirik lagu. Nah, ini ada lagunya, itu lagu menanam jagung. Buatlah lirik lagu, cara membuat magnet. Nanti kalian presentasikan di depan dengan kelompok kalian. Sedangkan kelompok 2 nanti akan Bu Guru perlihatkan video tentang cara membuat magnet. Nanti kalian rangkum, kalian tulis hal-hal penting cara membuat magnet. Yang kelompok yang ketiga nanti kalian praktekkan bagaimana cara membuat magnet. Subscribe channel Mr. Klik. Mendapatkan update dan besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Kita bisa lihat bagaimana cara membuat magnet dengan cara digosok. Yang kedua, bagian besi dari kutub utara dan kutub selatan magnet yang dibuat dari elektromagnetik. Nah, pola lilitan ini yang membentuk nantinya arah kutub magnet. Itu sahabat 3 cara membuat magnet, ada digosok, induksi, dan elektromagnetik. Semoga sahabat paham dengan penjelasan Mr. Klik. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mengajarkan lagu tentang magnet. Elektromagnetik tadi bagaimana caranya? Nah, paku di lilin.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Junianto, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri Pegading, Kecamatan Bumbong, Kabupaten Pati. Pada kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama Bu Luciana, Sarjana Pendidikan sebagai pengajar praktek dari saya. Kemudian di sini ada rekan saya guru kelas 6 SD Negeri Pegading, Kecamatan Bumbong, yaitu Bu Wiwit Dwi Lestari, Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan di pagi hari yang cerah ini, saya bersama kedua beliau ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Jadi kemarin Bu Wiwit telah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan saya di sana berperan sebagai observer. Untuk kali ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan Bu Wiwit. Kira-kira apa saja yang kemarin sudah dilakukan dan kira-kira nanti bagaimana ke depannya. Baik, selamat pagi Bu Wiwit. Selamat pagi Pak. Jadi kira-kira untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai apa sih yang ingin Ibu bahas. Ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Jadi kira-kira pada pagi hari ini kira-kira Bu Wiwit ingin berbicara mengenai apa nih? Mengenai proses pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin itu Pak. Jadi kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi ya oleh saya pada pembelajaran Bu Wiwit di dalam kelas. Baik, kira-kira apa yang ingin Ibu ungkapkan pada kesempatan pada pagi ini? Saya ingin mengetahui apa kekurangan dari pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Mungkin Pak Agus bisa memberi masukan kepada saya agar kedepannya nanti pembelajaran yang akan saya lakukan menjadi lebih menarik dan lebih baik tentunya. Baik Bu, sebenarnya itu bukan proses saya ya untuk mendampingi seseorang terkait hal tersebut, meskipun kita sama-sama saya bertindak sebagai observer dan panjenengan sebagai praktek ya. Namun mungkin saya hanya bisa memberikan sedikit masukan nantinya ya. Tapi kekurangan itu sendiri sebenarnya itu tidak perlu diperbincangkan, hanya saja mungkin nanti dapat diungkap supaya nanti pembelajaran di depannya itu lebih baik lagi. Jadi itu jangan dianggap sebagai kekurangan ya, karena kemarin saya sudah melakukan observasi dari awal sampai akhir. Bu Wiwit sudah sangat lancar sekali, di mana tahap-tahap pembelajarannya semuanya sudah tercapai. Nah, kira-kira menurut Bu Wiwit sendiri kira-kira apa ini yang kurang dari kemarin? Kalau misalkan saya kan mengungkapkan misalkan gambaran kekurangan ya, itu kan lebih baik kalau misalkan Bu Wiwit saja yang mengungkapkan kira-kira dari rencana awal dari pra observasi ya. Dari pra observasi itu Bu Wiwit kan sudah mencanangkan modelnya dengan ini, kemudian apakah sudah tercapai apa belum, terus kemudian mengenai capaiannya itu sendiri yang kemarin semula berapa menjadi berapa, sudah tercapai apa belum, itu Bu Wiwit sendiri tahu. Jadi kira-kira berdasarkan itu semua, kira-kira Bu Wiwit yang masih kurang puas itu di bagaimana? Silakan. Kurang puasnya pada pembelajaran yang saya lakukan kemarin, kalau menurut saya anak-anak sepertinya pemahamannya kurang maksimal. Mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu kurang menarik atau bagaimana, sehingga saya memerlukan pendapatnya Pak Agus untuk saya agar bisa memperbaiki ke depannya. Jadi secara garis besar itu Bu Wiwit penguasaan kelasnya sudah sangat bagus, hanya saja Bu Wiwit tadi masih kurang puas pada pemahaman anak-anak dan juga tingkat konsentrasi, mungkin ya konsentrasi anak-anak juga karena memang kelompoknya itu kelompok besar ya. Jadi memang di kelas Bu Wiwit itu kan kemarin kan kurang lebih kan ada sekitar 28 sampai 30 siswa itu ya kalau masuk semua ya. Jadi memang untuk melakukan
pembelajaran dengan gaya belajar itu tadi kan sudah dibagi ya beberapa ke dalam auditori, visual dan juga kinestetik. Nah, tapi Bu Wiwi masih kurang puas. Kira-kira indikator kekurang puasan Bu Wiwi tadi tentang apa ya selain pada selain pada pemahaman? Selain pemahaman, keaktifan siswa mungkin kurang aktif, Pak. Nah, jadi Bu Wiwi merasa kalau siswa tadi bersama kelompoknya masing-masing itu kurang. Nah, kira-kira apa yang sudah Bu Wiwi lakukan untuk mengatasi itu sebelumnya? Kan tadi kan Bu Wiwi mengatakan sudah membagi kelompok sesuai gaya belajarnya. Iya, karena kemarin itu saya mengelompokkan anak-anak itu sudah sesuai dengan minat belajarnya, minat kemampuannya ingin kelompok visual atau keaktifan murid saya itu kalau saya melihat kemarin itu kurang aktif, Pak. Di suasana pembelajaran itu kurang aktif muridnya. Kemarin itu kan saya sempat sudah melihat ya pembagian kelompoknya seperti apa. Terus memang itu berdasarkan observasi saya memang itu yang sebenarnya saya rasakan. Jadi memang ketika Bu Wiwi itu bertanya kok si anak itu kok cenderungnya kok main aman dan sebagainya, ternyata itu ada sebab tersendiri. Jadi kira-kira menurut Bu Wiwi itu sebabnya apa? Apakah pembagian apa tempat duduknya, posisikan tempat duduk atau cara mengaturnya bagaimana? Iya, kemungkinan memang pengelompokan pada waktu pembelajaran kemarin itu pengelompokan murid-murid sesuai tempat duduknya itu mungkin kurang pas. Maksudnya mungkin dalam kelompok itu ada anak yang problematik gitu ya. Nah, iya. Itu memang seperti itu ya. Jadi di dalam kelas saya juga ada anak-anak semacam itu. Tapi kira-kira nanti ke depannya apa yang Ibu akan lakukan dengan beberapa anak yang mungkin saja bisa mengurangi konsentrasi belajar sehingga nanti siswa itu lebih aktif. Apakah dengan penggunaan media lain mungkin ataupun juga kira-kira apa yang ingin dicanangkan ke depannya? Kalau pemikiran saya mungkin anak yang menjadi mempengaruhi temannya tadi akan saya kondisikan lebih dekat dengan posisi yang apa? Dulu ya. Posisi yang lebih dekat dengan saya, jadi saya lebih bisa mengawasinya dan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang lain mungkin kita tidak menyerang pada si anaknya, tapi justru kita panjenengan itu ya mungkin Bu Wiwi itu bisa mendekatkan tadi dengan Bu Wiwi itu sudah benar. Hanya saja selain tadi kan kalau misalkan kita mengubah tempat duduk itu kan hanya sekedar meminimalisir ya. Jadi tadi Bu Wiwi sudah menyampaikan menggunakan model ataupun juga media pembelajaran yang lainnya. Baik, jadi itu nanti mungkin yang akan Bu Wiwi tanyakan depan ya. Insya Allah. Nah sekarang selanjutnya yang saya ingin tahu, kemarin pada waktu pra-observasi itu kan Bu Wiwi sudah memberikan rating kepada peserta didik Bu Wiwi dari 5 ya. 5 ya, kalau misalkan di rentang 1 sampai 10 itu masih pada poin 5 untuk tingkat pemahaman, tingkat keaktifan dan sebagainya. Berdasarkan tadi kemarin ketika pra-observasi Bu Wiwi kan sudah memberikan rating kepada peserta didiknya ya terkait pemahaman. Kalau tidak salah 5 Bu ya kemarin ya. Nah, kira-kira setelah observasi itu tadi, tahap observasi kemarin bersama saya itu apakah ada kenaikan atau tetap di rate 5 itu tadi? Saya menginginkan ada kenaikan sampai setidaknya 8. Dan itu tercapai atau tidak? Yang kemarin itu
ya tercapai, alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya. Jadi berkat dengan apa itu tadi namanya perbincangan kita pada pra observasi kemarin itu kan sudah ada gambaran ya mengenai rencana untuk observasi, sehingga hasil apa itu tadi observasi itu tadi dan juga hasil apa evaluasi yang telah Bu Wiwi lakukan itu tadi, anak-anak pemahamannya sudah mencapai angka 8 ya. Kira-kira Bu Wiwi menghendaki akan menuju ke posisi ideal mungkin 10 atau tidak ya? Ya, saya sebagai guru ya menginginkan mencapai kriteria yang ideal, yang maksimal. Nah, untuk mencapainya kira-kira apalagi nih yang bisa Bu Wiwi usahakan ya untuk mendukung agar anak-anak itu tadi bisa mencapai harapan Bu Wiwi, yaitu nilai 10 itu tadi. Mungkin saya akan membuat suasana pembelajaran yang baru, tidak seperti kemarin-kemarin yang hanya di dalam kelas. Mungkin saya akan memanfaatkan lingkungan. Outdoor learning berarti ya? Iya. Baik sekali. Jadi saya nantikan itu semua. Terakhir kemudian dari perbincangan yang sudah kita lakukan ketika pra observasi, ketika sampai di sini pasca observasi itu kemarin kan ada nilai-nilai kebajikan yang ada di anak-anak ya. Itu apakah sudah nampak atau belum ya Bu? Kemarin ya. Menurut Bu Wiwi ini sudut pandang Bu Wiwi. Misalkan nilai religi misalkan, kira-kira bagaimana kondisi anak ketika berdoa, apakah ada yang main sendiri atau bagaimana? Menurut Bu Wiwi? Kalau menurut saya sudah nampak ya? Kemarin itu ya yang terakhir itu ya Pak, yang observasi itu ya sudah nampak. Untuk seperti waktu berdoa itu ya sudah tidak ada yang bermain sendiri. Kemudian untuk kerjasamanya bagaimana kira-kira? Untuk kerjasama untuk kerjasamanya sudah bisa saling melengkapi, walaupun mungkin masih ada anak yang belum tahu tugasnya. Baik. Jadi memang hal-hal semacam itu memang lebih bagus itu kita bicarakan lewat forum semacam ini ya, sehingga nanti Bu Wiwi itu dapat mendapatkan jawaban, meskipun Bu Wiwi menjawabnya sendiri. Namun kira-kira setelah Bu Wiwi melakukan observasi kemarin sampai ke pasca ini, apakah sudah plong atau mungkin masih ada sesuatu hal yang ganjal seperti ketika pra observasi apa tidak? Untuk perasaan saya setelah saya melakukan observasi bersama Pak Agus, mungkin saya mempunyai pandangan-pandangan, pembelajaran saya nantinya akan saya lakukan seperti ini. Sudah ada gambaran, tidak seperti yang kemarin yang hanya melakukan pembelajaran sesuai model pembelajaran yang saya inginkan, belum ada gambaran. Setelah ini ada kegagalan, saya harus melakukan perbaikan gimana. Jadi alhamdulillah ternyata segala rangkaian kita ya dari pra observasi dan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya Bu Wiwi semakin lebih tanggap lagi, semakin lebih bagus lagi dalam merencanakan pembelajaran. Sampai kemarin kan kita sudah sempat itu Bu ya pendampingan untuk RPP juga kemarin ya, menggunakan yang dulunya itu menggunakan cara yang kurang modern. Sekarang Bu Wiwi sudah pandai menggunakan Canva juga, kemudian media pembelajaran juga sudah menggunakan media interaktif juga. Baik, mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Wiwi bisa lebih bagus lagi, dan saya juga selalu membuka diri, dan bahkan mungkin ketika saya mengalami permasalahan pembelajaran, saya juga akan melakukan hal sama kepada Bu Wiwi ya. Saya akan berkonsultasi, mungkin saja Bu Wiwi juga bisa membantu saya, memberikan masukan kepada saya untuk ketercapaian tujuan pembelajaran ataupun kesuksesan pembelajaran dari sekian. Baik, demikian adalah serangkaian kegiatan yang sudah kami laksanakan dari pra observasi dan sampai sekarang ini adalah pasca observasi.
mudah-mudahan dapat menginspirasi rekan-rekan sesama CGP ataupun juga rekan-rekan yang saat ini baru mendaftar CGP. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada baiknya silakan dicontoh, tapi kalau misalkan ada ketidakmampuan saya dalam serangkaian kegiatan ini, ya mohon itu dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.